Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Aisyah Lenita Gunawan. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang materi IPAS dari kelas 10 mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, itu ada pada bab pertama ya. Nah, tapi kali ini aku mau hanya ngebahas tentang bagian poin B, yaitu tentang lingkungan hidup. Nah, pasti kalian kayak bertanya-tanya kan, gimana sih materinya, apa sih yang bakal kita pelajari? Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Pertama-tama aku mau akan menjelaskan tentang apa sih definisi lingkungan hidup. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 Ayat 1 yang berisikan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, definisi selanjutnya ada dari menurut Sugianto pada tahun 2010. Menurut beliau, lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme berupa organisme hidup atau faktor biotik ataupun variabel yang tidak hidup atau faktor abiotik. Nah, dari lingkungan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lingkungan fisik atau physical environment, yaitu semua yang berada di lingkungan manusia berbentuk benda mati. Yang kedua adalah lingkungan biologis atau biological environment, yaitu semua yang berada di lingkungan manusia berupa organisme hidup lainnya. Yang ketiga yang terakhir ada lingkungan sosial atau social environment, yaitu manusia lain yang berada di sekitarnya, meliputi keluarga, tetangga, dan juga teman. Nah, sekarang kita masuk ke komponen makhluk hidup. Nah, komponen makhluk hidup ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada komponen biotik, dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, yang pertama, aku akan menjelaskan tentang komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasi dan peranannya. Oke, di sini pertama akan berdasarkan tingkat organisasinya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada individu. Individu adalah sebuah satuan terkecil dari organisme. Contohnya bisa seekor bebek, sebatang tumbuhan singkong, dan seorang manusia. Yang kedua ada populasi. Nah, populasi itu adalah kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Nah, di sini juga ada namanya imigrasi dan emigrasi. Imigrasi merupakan perpindahannya ke dalam, sedangkan emigrasi merupakan perpindahan keluar. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas yaitu semua populasi yang hidup di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Komunitas biotik itu terdiri dari manusia, hewan, dan mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada ekosistem, yaitu tatanan kesatuan komunitas yang secara menyeluruh saling berinteraksi. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi 2, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem alami itu berupa sungai, danau, laut, dan hutan. Sedangkan yang ekosistem buatan bisa berupa akuarium ataupun greenhouse. Yang terakhir ada biosfer, yaitu lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem, daratan atau terestrial, ataupun perairan akuatik. Nah, selanjutnya ada berdasarkan dari peranannya. Yang pertama itu produsen autoautotrof. Komponen biotik autotrof ini adalah komponen yang bisa menghasilkan makanan sendiri, meliputi tumbuhan, fitoplankton, archaea, dan ganggang. Yang kedua ada konsumen atau heterotrof. Komponen biotik ini makanannya tergantung pada organisme lain. Nah, dalam komponen ini dibagi menjadi 3 bagian, ada herbivore, carnivore, dan omnivore. Herbivore adalah organisme pemakan rumput dan tumbuhan. Carnivore adalah organisme yang memakan organisme lain. Sedangkan omnivore merupakan organisme yang memakan daging dan tumbuhan. Berdasarkan tingkatannya, herbivore itu termasuk ke konsumen primer 1. Sedangkan carnivore, jikalau carnivore memakan herbivore, maka termasuk ke konsumen sekunder 2. Jika carnivore memakan carnivore, maka termasuk ke konsumen tersier 3. Dan terakhir omnivore itu termasuk ke konsumen sekunder 2.
Nah, yang terakhir ada pengurai atau decomposer dan detritivore. Decomposer merupakan organisme yang bertugas menguraikan zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik, contohnya jamur ataupun bakteri. Sedangkan detritivore adalah organisme yang memakan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati, contohnya bisa cacing tanah, rayap, dan keluing. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat memengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Nah, contoh-contohnya bisa seperti sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Aku mau jelasin tentang sinar matahari. Sebagai pusat tata surya yang memancarkan sinarnya, matahari sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi dengan menghangatkan bumi hingga memungkinkan terjadinya kehidupan. Bentuk bumi yang bulat mengakibatkan intensitas sinar matahari diterima oleh permukaan bumi itu tidak sama. Hal ini menyebabkan perbedaan iklim, cuaca, kelembapan udara, suhu, tekanan udara di setiap wilayah di bumi. Nah, manfaat-manfaat dari sinar matahari itu tuh banyak. Jika dari tumbuhan itu bisa terjadinya proses fotosintesis. Kalau dari manusia dan hewan bisa bermanfaat untuk pembentukan tulang. Teknologi panel surya saat ini juga mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, yang kedua ada suhu. Suhu itu memengaruhi segala aktivitas makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti memiliki batasan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Beberapa makhluk hidup kemungkinan bisa bertahan hidup pada suatu suhu ekstrim dengan beradaptasi. Contohnya bisa seperti beruang kutub yang memiliki rambut yang tebal yang membantu menghangatkan tubuhnya. Lalu contoh lain ada beberapa burung terbang ke daerah beriklim hangat saat musim dingin untuk menghindari suhu dingin. Selanjutnya yang ketiga ada air. Air ini merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Meski bukan satu-satunya unsur yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, tetapi jumlah air di suatu tempat dipengaruhi oleh intensitas air hujan yang diterima selama setahun. Bagi manusia dan hewan, air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Dan jika bagi tumbuhan, air berfungsi sebagai media pelarut unsur hara dan mineral agar dapat diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya ada udara. Udara merupakan sejumlah gas yang membentuk atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara ini berperan pada respirasi organisme dan fotosintesis tumbuhan. Manusia dan hewan menghirup udara untuk mendapatkan oksigen pada proses pernapasan dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Sedangkan pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke lingkungan. Nah, yang terakhir ada tanah. Tanah merupakan penampakan daratan yang terbentuk dari proses alir rupa zat-zat mineral dan organik yang berlangsung sangat panjang di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan, iklim, suhu, tekanan, dan organisme. Kandungan air dan mineral dalam tanah merupakan faktor esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Bagi manusia, tanah digunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian, perkantoran, dan perindustrian. Setelah apa yang sudah aku bahas di video atau di pembahasan sebelumnya, aku mau memberikan kalian 2 pertanyaan. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jika kalian butuh waktu, kalian bisa pause dulu videonya. Setelah itu, kalian bisa lanjut menonton video ini. Jangan lupa dikerjain ya. Nah, kali ini aku mau membahas tentang soal-soal yang sudah dicantumkan tadi. Yang pertama, hubungannya apa sih? Jadi, manusia memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan keseimbangan ekosistem. Nah, aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, dan penggunaan berlebihan sumber daya itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan dapat mengancam keanekaragaman hayati. Namun, aktivitas manusia juga dapat berdampak positif, seperti melakukan usaha konservasi, pengelolaan berkelanjutan, dan rehabilitas habitat. Nah, yang kedua, bagaimana sih terjadi ininya? Nah, populasi serigala itu pasti akan menurun. Kenapa?
Karena jika kelinci melakukan penurunan yang drastis, maka serigala tidak akan ada makanannya lagi. Nah, jadi kemungkinan besar ya pastinya populasi serigala juga pasti akan ikut turun. Tak terasa udah di akhir video. Saya cukup berharap semoga dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua, dan kalian juga bisa paham tentang bagaimana sih lingkungan hidup itu. Nah, terima kasih juga udah nonton video ini. Dan tentunya jangan lupa di like ya. Kalau bisa subscribe juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah!